suatu surat tugas di atasnya pasti ada tulisan surat tugas, surat pernyataan, paham? Nah, ini dokumen apa? Nah, laporannya dikhususkan satu garis buat dia laporan. Nah, semuanya. Kalau dia skripsi, tulis skripsi. Jadi kita buat kalimatnya terpisah dengan kegiatannya. Nah, kegiatannya apa? Kunjungan kelembagaan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Nah, laporan apa? Alternatifnya begini. Bisa begini, laporan kunjungan kelembagaan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, atau ini kita turunin Provinsi DKI Jakarta. Tebal, kemudian jarak barisnya mungkin 1 saja, bagi 8, bagaimana nanti kalian sesuaikan. Karena cover, ya, cover itu terpilih dengan estetikanya bagaimana pengaturannya. Jarak baris 1 segini, jarak baris 1,5 segini. Coba kita bikin 1,5 dulu. Hurufnya ini masih 12. Kalau saya bikin menjadi 15 atau 16, atau mungkin 15 saja, maka seperti itu laporan kunjungan kelembagaan. Atau variasinya mau saya bikin laporan kunjungan kelembagaan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, atau seperti ini. Bagusnya sih satu paket. Nah, satu baris dinasnya, nama tempatnya, ya. Tapi di sini ada nama tempatnya, ada provinsinya. Lebih baik ini saya turunin sehingga membentuk piramid. Dulu, paham? Kemudian kita cek lagi. Ini tugasnya saya set sistematika sekarang. Nama siswa Danis. Nama siswa Danis. Kalau ada logonya nanti pakai logo. Logonya pakai diskusi atau pakai logo? Oleh pakainya logo kalian aja, ya, karena logo itu biasanya menunjukkan institusi atau lembaganya. Kita buka nih cover skripsi. Ya. Tuh. Covernya itu menunjukkan logo apa? Ya, logo kampusnya kan? Ya, jadi kalau kalian bikin laporan, logonya lembaga lain, ya itu seperti kalian bikin bukan buat tempat dua, tapi bikin buat si logo tersebut, si pemilik logo. Nah, jadi karena kalian identitasnya adalah siswa SMKN 42, maka logonya adalah logo sekolahan kalian. Tuh. Olehnya, ini biasanya di sini ada logo, ya kita ambil aja logo D. Kemudian saya simpan logonya itu di sini, copy. Kemudian saya paste, kita kecilkan, sesuaikan. Ya, baru kita ke oleh siapa yang bikin? Ya kalian. Bisa, ini ada beberapa variasi. Kalau kalian banyak yang membuat tabel, nomor, nama, list, nama, ya, nomor, NIS atau NISN-nya, kemudian nama. Satu siapa, dua siapa, tiga siapa, kalau 3 orang. Oke. Ini kita atur nomornya secukupnya segini, NISN-nya yang diatur secukupnya, namanya juga diatur secukupnya. Lalu kita send tadi biar rata atas bawah
paragraf kita atur lagi paragraf 1,5 kita bikin misalkan nggak apa-apa atasnya kita renggangi kalau jadi 6 bagaimana ya agak turun ya dan kasih variasi misalkan saya bikin atasnya dengan kaku. Oke. Nah, kemudian di sini baru nama sekolahnya. Dinas Pendidikan Nah, di seninya begini. Ini ukuran huruf 15. Kalau saya turunin, karena saya sampai 42 Jakartanya jadi kepotong Jakartanya. Coba kalau saya turunin, paham? Atau kayaknya ada yang harus gua gedein deh, ya. Apa yang harus gua gedein, apa yang harus gua kecilin, apa yang harus gua rapetin, lebarin. Tahun pakai nggak ya? Apa langsung misalkan 2025 aja. Nah. Ini kalau ketinggian kita ubah jarak barisnya ya 1 aja. Kemudian kita ubah di sini spacing atau uniformnya misalkan saya pengen bikin di sini 6 ya rata. Udah, coba kita preview satu halaman tampilannya bagaimana. Udah, kayaknya logonya agak kegedean, gue kecilin lagi aja. Kemudian kalau dikecilin otomatis ininya jadi naik. Kita pasir lagi ya. Apakah ini yang harus saya turunin atau saya mau kasih tambahan desain, kemudian page bordernya box ya. Nanti kalau dicetak muncul garis seperti itu. Tapi kalau saya ganti sama yang tebal, saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the third lesson. Nah, ini tinggal disesuaikan. Ternyata kayaknya kurang pas, apa ini agak gue turunin lagi. Itulah seninya mengatur. Makanya kalau mengenai cover, gak ada ketentuan hurufnya harus 12. Itu nggak rapi, kita malah numpuk. Contoh, semuanya saya bikin menjadi huruf 12. Udah naik banget, jadi gak rapi, paham? Harus kalian perhitungkan kapan saya meng-enter, ini posisinya bagaimana. Kalau 42 ya karena di bawah kok kayaknya nama sekolah kepotong, nama tempat kepotong, nama jurusan. Jadi ini nama dinas pendidikan. Konsentrasi kalian ya. Jadi kelas 10 disebutnya kan ada manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, saya sering bilang kenapa sih konsentrasi kalian ini manajemen perkantoran? Jadi begini, waktu kelas 10 disebutnya program keahlian. Ada yang namanya MPLB, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, tapi juga ada jurusan atau konsentrasi lain, ya program lain. Nah, dia itu manajemen perkantoran dan logistik, ada tambah-tambahan katanya itu logistik. Tuh.
Manajemen perkantoran dan layanan bisnis ini kelas 11 dibuat secara khusus lagi. Ada yang namanya ya manajemen perkantoran. Ada lagi yang namanya terkait sama logistik. Nah, jadi kelas 11 lebih dikhususkan. Paham semuanya? Kalian kunjungan pun juga nanti ya mungkin covernya nggak bikin kayak cover logonya 42 doang, tapi ada logo lainnya. Nah ini cover. Makanya kemarin kalian praktek untuk membuat banner. Selain kalian bisa membuat template, ya kalian juga bisa membuat versi gedenya yaitu banner. Karena konsepnya sama-sama desain, paham? Beda ukuran doang. Kalau ukuran ini kebanyakan A4. Kalau banner ya langsung mengukur. Nah jadi kalau kalian melihat sesuatu D, kita buka desain, kita buka lagi hasil. Jurusan broadcasting, labnya, lab pemasaran. Lab pemasaran minta ditutup pintunya. Lab pemasaran itu yang di depan LSP, tahu nggak? Mereka minta supaya pintunya ditutup one way. One way itu satu arah. Jadi dari kita nih bisa ngeliat keluar kan? Iya. Dari luar nggak bisa ngeliat ke dalam. Nah ada stiker ini nih, ya kan? Nah inilah yang namanya one way. Kalau stiker kayak begini, stiker ya kita nggak bisa ngeliat keluar, yang di luar juga nggak bisa ngeliat ke dalam, sama-sama kan ngeliat. Nah kalau stiker yang kayak jaring-jaring begini, nah ini namanya one way. Kalau saya di luar, kan nggak akan tahu yang di dalam. Karena ketutupan. Tapi kalian bisa melihat tuh orang apa yang bolak-balik aja. Nah, ada request, Pak siap tolong dong pemasaran kacanya ditutupin pakai one way. Kalau saya nyuruh kalian, saya rasa kalian juga bisa. Tinggal ngukur kan? Ngukur kaca, berapa sih lebarnya? Berapa sih tingginya? Dia pengennya full apa menyisakan sih? Misalkan atas sedikit, bawah sedikit misalnya, ya tergantung kalian maunya gimana atau klien maunya bagaimana. Tuh. Nah mereka karena saya lama, ya, saya banyak menyuruh siswanya untuk membuat. Ini dia. Dibuatlah desain oleh anak PR. Itu dia. Nah, dalam mendesain, ya, kadang kita harus berpikir logis. Ini gedung, ini batu. Apakah pengen kesannya buru-buru itu melayang batunya? Paham? Kemudian ketika membuat foto, ini apa enggak kasihan tuh mukanya diperhatiin? Paham? Jadi kalau nanti ya gimana? Kalau saya sih, kalau pengen kita agak capek ya, ini mau dibikinin baru atau pakai yang durian ada nih, pilihannya begitu. Karena kerjaan saya masih banyak, ya saya bimbing aja dulu. Ya, kalau tinggal nyetak, ya tinggal dicetak aja. Kalau percetakan selesai kan? Paling kalian ditanya berapa ukurannya, ya sekian pak ukurannya, ya udah dia menjadi cetakannya. Cuman terkadang kita harus melihat juga. Karena yang menilai itu bukan cuma si pembuat, orang lain akan menilai kerjaan kalian. Paham nggak? Bayangkan kalau kalian membuat suatu bikin stiker, pas kalian lewat, ya kalian lagi duduk di bangku panjang dekat area kalian, ada orang lewat, siapa yang bikin tuh? Udah jelas banget gambarnya, padahal yang mungkin lagi nongkrong. Paham? Ada gambar-gambar baru, orang lagi duduk tuh. Santai, ngobrol sama temennya. Kalian ngeliatin gambarnya, saya di gambar Pak Rama, tinggal desain mukanya jadi ditutupin kaki. Gimana kayak di sini kayak paling diatur ini efeknya apa sih ini? Ini gak jelas banget gambar.
kasir kan yang membuat. Artinya apa? Yang menilai bagus tidak bukan cuma gue yang bikin, orang lain juga menilai kelayakannya. Makanya kan ini tadinya cuma tahun 2025 kita bikin tahun pelajaran 2025-2026. Nah. Lembar pengesahan. Kita buka tadi yang laporan. Laporan kunjungan. Perhatikan halaman berapa? 5 atau berapa? Itu dia. Ada lembar pengesahan. Lembar pengesahan, kalau tanda tangan 2 orang, kita menggunakan 2 atau 3 orang, kita menggunakan tabel. Tuh. Ada tabelnya kan sebenarnya? Saya akan membuat contoh, kita kasus aja. Jadi kita diemin dulu. Nah, gimana ya bikinnya ya? Gitu kali ya, ketua panitia. Tapi kalau kalian disuruh membuat oleh ketuanya, atau kalian disuruh bikin sama guru, Siabudin SPD, kemudian NIP-nya sekian. Misalkan kalian disuruh Bu Eni, nah tolong buatin ibu ya, nah ya. Nah bisa nggak? Kan ada 2 orang nah. Di sebelah kirinya itu ada kepala program, ada Pak Marsudi. Oh, ada 2 orang Bu, ya udah 2 orang. Berarti ada mengetahui. Jadi malah turun. Kepala program keahlian. Ini gua tap aja deh. Tap. Terus Marsudi. Tap. Ngeri banget. NIP-nya Oh ini 12. copy paste. Tap. Ya, kebablasan. Berarti tapnya kurangin 1. Ya, ini gue juga kurangin 1. Ini juga kurangin 1. Dah, rata. Bisa nggak nak? Itu di centering. Centering di mana? Ketua panitianya di sini gitu loh. Namanya di sini, menyesuaikan. Ini juga sama centering. Centering Bu. Centering. Jadinya begini. Seret juga. Oh berarti semuanya gue centering. Panas. Rata nggak tuh Marsudinya? Kalau kalian makanya fungsi tabel adalah untuk mengatur, paham? Nah jadi itu kendalanya. Nah saya butuhnya bukan 2, 3 orang. Ada kepala sekolahnya, kepala sekolah. Kalau kepala program mengetahui juga di tengah-tengah centering. Lah, centeringnya malah di sini. Error kan, bikin repot. Paham? Jadi kenapa saya pakai tabel? Ya untuk memudahkan centering doang. Kalau orangnya banyak, kalau cuma 1 ya udah gak usah pakai tabel. Kalau 2, ya jadinya ribet. Kalau ada centering kayak begini, Marsudi ini gue centering malah segini. Akhirnya kalau saya tap tetap gak centering juga. Akhirnya spasi manual. Repot banget. Ya. Maksud saya, yaudah gini nih. Adu aja lah. Saya bikin, gue butuh tabelnya 2 ke bawah. Insert tabel udah 3. Kenapa harus 3? Karena 3 buat geser-gesernya.
ya 2 juga mungkin cukup, cuma kayaknya nggak good looking aja. Saya tinggal pindahin ya, mengetahui X saya taruh di sini, paste, kemudian kepala program kaliannya saya Ctrl X, saya paste di sini, kemudian namanya juga ya saya X juga, kemudian ini juga saya paste juga di sini. Kemudian ketua panitianya saya blok, Ctrl X, saya paste. Maksudi ini kurang panjang, nah fungsinya begini bang, untuk melebarin aja. Di Siabunin juga kolomnya kurang panjang, saya lebarin lagi. Dah. Mengetahui kepala program, jabatan harus sejajar. Jabatan kepala ketua panitia dan kepala program jadi sejajar. Bagaimana mensejajarkannya? Kalau ini saya enter, kejauhan. Kenapa bisa beda? Coba kita cek. Dia ada 10 PT. Kalau di sini 0 PT, ya berarti ini kita normalin dulu jadi 0 semuanya. Paham semuanya? Ini kita bikin normal. Misalkan ini set dulu tidak? Bikin menjadi 12, bikin menjadi jarak barisnya 1, reportnya kita bikin menjadi 0, tulisannya kita bikin menjadi Times New Roman, hurufnya 12. Ketua panitianya ada disejajarin sama kepala program. Nama Marsudi sejajar sama Syahbudin. Udah, turunin lagi. Ini turunin lagi. Saya pengen centering, ya udah kita centering. Ctrl E. Ctrl E. Kepala sekolahnya bagaimana? Nah, ini buat kepala sekolah. Kita blok 3-3-nya, merge and center dan cell. Paham semua? Nah, jadi ya saya tinggal bikin, saya taruh di sini. Dan ini saya tengahin. Biar nggak mepet banget menyetujui sama nipnya gini ya, saya juga akan menyesuaikan tulisannya juga sama Times New Roman. Mengetahui ininya, ini saya bikin menjadi jarak barisnya 1 ya biar rapat. Tulisannya biar jauh sama nipnya Pak Marsudi, biar nggak rapat banget, maka saya gunakan spasi before biar agak menjauh. Ini kemudian kalau udah pas baru garisnya kita sembunyikan, no border. Paham semuanya? Ya, jadi kalau kalian membuat lembar pengesahan kuliah ada 4 malahan. Ada dosen membimbing, ya, apa ya? Kalau wali kelas sebutannya apa? Saya nggak lupa ya. Pembimbing akademik, ya namanya pembimbing akademik. Pembimbing akademik adanya di sini. Ada pembimbing skripsi 1, pembimbing skripsi 2, nanti juga ada tanda tangan dekan. Banyak ada tangannya itu. Paham? Dan kalian kalau membuat seperti itu bagaimana ya? Kalian aja seperti ini. Karena bagaimana cara? Yang penting good looking komputer itu caranya banyak. Ya, kalau saya ya ini saya siapin begitu aja. Ya, kalau ada 5 baris, ya tinggal tambahin baris doang kan. Ini biar gampang ngeditnya, ya saya tunjukin lagi all border, ya. Kalau di bawahnya, misalkan ini ada 2 orang, ya udah jangan di merger, ya. Biasanya susunannya itu begini. Kalau di atas ada 3, bawahnya 2. Misalkan ada 5 orang nih, berarti 3, 2. Atasnya dulu dipenuhin, jangan 2, bawahnya 3. Atasnya dulu yang dipenuhin. Dan biasanya jabatan dari kanan ke kiri. Dari yang paling rendah jabatannya naik ke sini. Dari sini baru ke pimpinan. Kalau misalnya nih ada wakil di mana posisinya? Wakil apa dulu? Ya, wakil kepala sekolah pokoknya. Samping. Gimana? Sini? Iya. Sini.
tempat Pak Marsudi. Sini. Enggak Kak. Nih, ini udah terlanjur ya. Saya udah terlanjur di situ ada di merger. Padahal kalian pengennya ya kolomnya sama kayak di atas ada 3, cuma ada 1 kolom doang. Bagaimana caranya? Bisa. Kalau mau tambah. Ini dari kanan split cell. Kita pengen sama dengan yang di atas. Yang di atas ada berapa kolom, berapa baris? 3 apa? 3 kolom. Oke, kolomnya 3, barisnya 1. Oke, tuh. Sekarang tinggal saya ratain. Sabar ini. Saya ratain. Ya. Ini kita sesuaikan. Ya. Satuin lagi yang bawahnya biar pas presisi. Nah, ya, ini kan beda. Ini bukan yang tidak kita kerjakan. Menyetujui kepala sekolah adanya di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, wakil di mana? Wakil sini. Di mana wakil? Sini. Di sini. Bawa paman. Bawa paman. Ini. Ini wakil. Yakin? Enggak ada. Wakil kepala sekolah. Misalnya ya mau wakil kepala sekolah. Bidang, misalnya nih bidang kesiswaan Bu SKes Sri Sumaryani SPD. Ini ya kepala. Baru di sini Bu Siti. Huruf kita bikin sama times di Roman. Jarak barisnya kita bikin menjadi 1. Ini juga sama times di Roman 1. Turunin, enggak. Paham? Ini kolom 4. Jabatan rendah, naik lagi tinggi. Kepala bekerja sama wakil tinggian mana? Ya, jadi makin tinggi makin ke bawah dan dimulai dari sebelah kanan. Jadi proses tanda tangan itu zigzag dari sini ke sini, ke sini, ke sini, gini aja. Paham? Misalkan nggak cukup sampai kepala sekolah, ada tambahan lagi pengawas sekolah. Di mana posisi pengawas sekolah? Apakah sebelah kepsek? Tidak. Misalkan ini gua pindahin ke sini aja, kepsek di tengah. Berarti di sini pengawas. Apakah begitu? Kita harus penuhin atas dulu. Harus penuhin atas dulu. Nih. Bisa kalian bikin variasi 3. Berarti ini taruh di sini. Ini taruh di atas. Kepsek ada di sini. Pengawas adanya di sini. Paham? Kalau mau dibikin 2 baris. Kalau mau 2 baris. Ini pengawas. Ya. Pengawas sekolah. Namanya siapa? Misalkan BRA Suharta Wijiawan. Kalau menyetujui, ini mengetahui, ya tinggal di sini. Misalkan menyetujuinya digeser ke pengawas sekolah, kepala sekolah itu mengetahui, paham? Nah, jadi bukan semuanya mengetahui, menyetujui. Biasanya yang menyetujui yang jabatannya paling tinggi, paham? Konsep kata mengetahui, saya bikin perencanaan nih. Bosnya saya guru MP. Ada bos MP. Bos MP siapa?
Pak Marsudi. Pak Marsudi tahu nggak? Pak Mars, ini saya bikin konsep kayak gini, proposal begini, jam begini. Nah, semuanya harus sepengetahuan, mengetahui Pak Marsudi. Dan Pak Marsudi tahu apa rancangan saya. Dia ajukan ke KFC. Nah, KFC ini menyetujui nggak? Paham? Nah, program ini ketika melibatkan KFC dan pengawas sekolah, ya berarti KFC-nya mengetahui, ya, maka pengawas sekolah apakah dia menyetujui kegiatan tersebut. Nah, sekarang kalau kalian, kita bikin 4 aja. Ya. Garisnya kita hidden. No border. Ini kita jarakin aja. Ntar aja lah. Dah. Ini kalau kalian kuliah nih, pada saat kalian bikin skripsi, ini lembar pengesahannya. Ini adalah lembar pengesahan skripsi. Ini misalnya pembimbing akademik. Kalian nunggu pembimbing akademik kalian. Pembimbing akademik itu adalah wali kelas. Kalian ke ruangannya, ruang skripsi ini. Skripsi itu ketika diajukan belum dijilid, jadi cuma diklik doang, ya pakai klik yang gede itu, yang penjepit kertas gede, ya buat dijepit aja lah. Ya ke ruangan, buat dosen gua nggak ada. Pas ya Budin kemana? Ternyata kayak mau tuh Marsudi. Marsudi itu, tanda tangan, Pak, ada tanda tangan Pak. Terus saya cek ya. Yaudah, oke deh, tanda tangan. Boleh nggak? Enggak. Kenapa nggak boleh? Dari pembimbing. Ya, kalau kalian seperti ini, orang ini membimbing kalian nanti merasa dia nggak dihargai. Kamu ngapain tanda tangan saya? Kenapa? Ada apa-apa lah. Prosedurnya, buatan kamu itu saya periksa, ya. Kalau kamu nggak membutuhkan saya, ngapain kamu ngajak ke saya? Tanda tangan ini didapat setelah berhasil kamu dapat tanda tangan ini. Kalau tanda tangan ini kamu udah dapatkan, ya kamu gak usah kesini lagi, ngapain harus tanda tangan? Tapi Pak, kalau nggak tanda tangan saya nggak bisa, belum dianggap selesai dong. Ya, kamu kan butuh saya, kamu ribut jadinya. Karena kalian bekerja nggak sesuai dengan prosedur. Tadi saya bilang, zigzag, ikutin aturannya. Dari jabatan terendah ke jabatan yang tinggi, dan seterusnya. Paham? Walaupun yang finalnya ada kepala sekolah, kalau dia ada tanda tanganin, kalian, wah hebat kamu, udah tanda tangan, udah tanda tangan deh. Kalau bos sudah tanda tangan, nggak begitu cara kerjanya, ya. Kalian nggak akan diapresiasi. Justru kalau mesti tahu, lah, kamu ngapain tanda tangan saja yang nyanyi belum, dia akan mengarahkan, gitu. Tapi kalau misalkan dia mau tanda tangan, ya berarti secara keilmuan, yang ini 3 orang ini akan mengakukan kemampuannya ini. Ini aja belum tanda tangan, kok dia udah tanda tangan, ya sopan amat sih. Jadi bukan cuma mahasiswanya yang disalahin, bosnya pun juga akan dianggap gak paham aturan. Paham? Ya, nah jadi kalau kalian orang yang profesional dimintain tanda tangan sama orang, kalian juga harus tahu tanda tangan itu posisinya di mana. Apakah setelah dia, sebelum dia? Nah, ini harus dipahami. Jelas ya? Jadi yang di OSIS, yang di organisasi kesiswaan, kalau mau mengadakan acara, mau meminta tanda tangan, ikuti prosedurnya. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Ya, seperti yang tadi saya contohkan. Jelas anak-anak? Iya, pintar. Oke.
Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Apalagi sistematikanya yang berikutnya. Kata pengantar. Kita yang dari Indonesia itu apa atau guru yang di Inggris? Nanti saya koordinasikan dulu ya. Jadi gini, kita di MP kita berusaha beda sama jurusan lain. Pertama, bedanya apa? Gurunya banyak. Di kurikulum Merdeka di nih harus ada. Sekarang PL itu udah nggak ada, ya kan? Adanya kurikuler. Yang namanya kurikuler itu kegiatan pembelajaran tambahan untuk memperdalam ya antara apa yang kalian pelajari dengan praktek di dunia nyata. Makanya kenapa kalian belajar membuat banner? Kenapa ada program bakti untuk mama? Ya kalian di sekolahin, apa sih hasilnya? Punya kontribusi apa sih kalian buat lingkungan kalian atau orang tua kalian? Nah, orang tua kalian, apa saya bilang? Gak usah nunggu lama-lama kalian kerja supaya kecil apa ngerasain gaji pertama kalian, ngerasain ilmu kalian aja dia udah ngerasa bangga anak gua ada progres. Dulu saya wali kelas 12 ada nih, kelas 10 saya wali kelasnya, kelas 11 saya wali kelasnya, kelas 3, kelas 12 saya wali kelasnya. Tuh, ya. Makanya saya udah gak ngajar di kelas 10 lagi. Jadi waktu pertama kali jadi wali kelas 10, karena dia pensiun naik jadi wali kelas 11, kelasnya dia lagi. Jadi ada yang 3 tahun saya wali kelasnya. Ada salah satu anak yang saya wali kelasnya, kalau di rumah dia pemalu banget, jarang ngomong lah sama orang tuanya juga. Dia juga manja sama ibunya, cowok padahal. Kalau ngambil rapot, gimana pasien perkembangan anak saya? Kan anak bontot ini, anak sayangan. Alhamdulillah Bu, anak itu udah bisa ngomong sekarang. Alhamdulillah. Senang banget dia orang tuanya, sama di saya udah bisa ngomong. Ya. Maksudnya ini anak nih susah banget sih kayaknya kagak pede ya. Ya saya suruh presentasi. Kalau kamu yang ngomong presentasi, ya walaupun masih icung ngomongnya, ya paling udah berani ngomong. Saya bilang udah mulai berani ngomong Bu. Harusnya kan level anak PAUD, anak TK. Nah tapi dibilang begitu aja ibunya udah senang banget. Nah ketika kalian menghasilkan sesuatu dari ilmunya kalian, ya orang tua kalian senang, paham? Nah kita coba hal-hal yang baru lagi, makanya kalian mempunyai kontribusi untuk orang tua kalian. Dan MP kita duluan yang udah kunjungan keluar. Nah kegiatan kalian membuat banner itu adalah kegiatan kurikuler. Kalian kunjungan ke arsip kemarin itu juga kurikuler, gitu. Nah, untuk melengkapi bukti administrasi, karena semua hal yang kalian atau yang kita kerjakan harus ada administrasinya. Memang benar nih MP pernah melakukan kurikuler, buktinya apa? Kemarin ada kegiatan Zoom. Zoomnya selama 3 hari, ya. Zoom selama 3 hari, kemudian membuat yang namanya perangkat pembelajaran. Nah, ini RTP kurikuler. Tuh. Identifikasi, desain banner usaha dengan Canva. Kalian pakai Canva kan? Iya. Ya, ini kita bikin dan saya bukan mengada-ngada ya karena kita kegiatannya membuat banner. Pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, kemudian target penilaian dan foto
foto kalian, dokumentasinya. Paham semua? Nah, jadi kalau kita mengadakan kegiatan kurikuler, buktinya kegiatan beta kalian apa? Fotonya kalian. Buktinya kegiatan kurikuler kunjungan apa? Nah, ada outputnya yaitu laporan. Laporannya kayak gimana? Nah, mengenai laporan, makanya nanti kita bicarain lagi dengan kepala program. Mama, kalau nama bikin laporan bagaimana? Apakah cukup pembimbingnya itu misalkan wali kelasnya, ya? Nanti juga ada pembimbingnya kepala wali kelas, kemudian ada kepala program, bawahnya misalkan Kepsek, apakah seperti itu, ya? Atau misalkan udah pembimbingnya ya karena programnya MP, koordinator kurikulernya kelas itu kelas 11 siapa? Saya koordinator kelas 12. Tuh, ya, makanya mengenai tanda tangan pembimbing nanti dikoordinasikan dulu. Karena memang kita pengen kunjungan kita berhasil, tidak ada masalah kan? Artinya nanti ya itu PR jurusan lain, mereka harus membuat desain jam lagi atau bikin banner atau mereka bikin proposal. Tapi, nah, nanti kalau kalian kerja juga akan ketemu begitu, karena udah ada. Mas ya, nanti filenya saya minta ya, apa proposalnya, semuanya, surat-suratnya, desain jamnya, desain bannernya. Kalau kalian di posisi saya dalam hal dunia kerja, kalian legowo nggak? Enggak kan? Capek, udah bersih, gak mau mikir. Masep, ya dari gua, tinggal ganti doang PT-nya, kemananya, ya kan? Tapi itulah dunia kerja. Balik lagi, kita mempersulit orang atau memudahkan orang, itu, ya. Tapi yang penting begini, kalau kalian seperti itu jangan biarkan orang lain kesannya gua bikin, ini punya gua nih, punya saya, proposal saya publish. MP duluan, akuntansi berikutnya. Akuntansi kemudian bikin proposal dan langsung dipublish di grup kantor. Sehingga orang lain tahunya ketika dipublish jadi contoh, gua ngikutin punya akuntansi. Paham? Padahal akuntansi mengambil punya orang. Paham? Berarti kalau orang lain menggunakan kita, ya kita walaupun gak minta untung, tapi seenggaknya hasil kerja diakui, paham, dipublish, gitu, ya. Nah, nanti untuk pekerjaan pembimbingnya tunggu informasi selanjutnya, ya, karena kita bukan sekedar syarat doang, tapi untuk pembelajaran ya melengkapi rapot tujuannya ke arah sana. Nah, kita ngomongin tentang kata pengantar. Ini ada nih, kata pengantar. Kata pengantar kalian bisa menggunakan Gemini, ChatGPT. Coba kita pakai ChatGPT. Buatkan saya kata pengantar. Buatkan saya kata pengantar untuk laporan kunjungan lembaga ke dinas perpustakaan dan kearsipan DKI Jakarta perpustakaan. Dah. Jadi gini. Ada kan? Kalau kalian gak pandai merangkai kata, gunakan teknologi. Dulu ChatGPT, Gemini gak ada. Saya kuliah bikin kalimat skripsi, mau makan di warung aja bawa kertas selembar, HPS sama pulpen di sini. Makan tuh di warung mikir, otak kemana-mana. Berkaitan dengan hal tersebut di sumber kayu. Sebelum rokok, kata-katanya nih. Nulis kata-kata. Makanya bikin skripsi saya paling enggak 9 bulan. Sambil makan dari ide.
Malam minggu jalan pacaran. Yang lain. Saya sendiri belum banyak pacar kayak mulai mikir aja, renung. Kadang-kadang orang mikir nih anak kenapa nih ada masalah kali ya. Padahal itu lagi mikir. Saya pun kalau di rumah makan saya juga mikir. Istri saya bertanya, ya ngapain sih? Emang ada masalah? Ada beban? Ya bukan, saya lagi mikirin nih. Ngajuin surat PKL atau misalkan ngajuin surat kunjungan, bisnya belum ada, gue ngajuin tanggal berapa, itu harus diperhitungkan. Jelas anak-anak? Oke, nah jadi jangan dibuat susah. Kata pengantar, kalian susun, ya. Sistematikanya ya ikutin aja. Ini adalah sistematika urutannya. Halaman depan cover, ini isinya. Halaman kedua lembar pengesahan, halaman ketiga, halaman keempat, halaman kelima susunan daftar gambar. Assalamualaikum warahmatullahi Bab satu, wabarakatuh. Telah ditemukannya uang di depan selasar kelas 11 Saya MP rasa itu aja. yang merasa kehilangan uang dari tersebut. Silakan mendatangi meja piket. Terima kasih. Untuk Kak April.